partikelin kan dilarutkan dulu kan. Nah, terus dikeringkan. Nah, minimal umumnya alat pengering itu nggak ada yang punya industri. Nah, kemudian untuk membuat arm-off, berarti dikecilkan ya, arm-off. Nah, umumnya industri itu nggak ada yang punya pengecil partikel. Kalau misalnya kalian ingin membuat API-nya lebih kecil, biasanya tuh mintanya ke pabrik pembuat API-nya di luar negeri. Jadi kalian requestnya bentuknya amorph atau partikelnya harus di bawah berapa mikrometer gitu. Kalau misalnya di intinya tuh jarang orang yang melakukan pengecilan sendiri, karena ya itu terbatas dari alat. Nah, kemudian untuk uji BE-nya, kalau di uji BE ini eh subjeknya masih belum ada ya. Subjeknya di sini kan CV-nya sudah tertulis 22%. Nah, kalau CV 22% itu berarti subjeknya kan sekitar 20. Jadi harus harus pasti ya jumlahnya 20. Terus kalian bisa tambah cadangan misalnya 3 jadi 24 gitu. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke presentasi yang kedua ya. Presentasi yang kedua, rosuvastatin, silakan. Baik Pak, izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Apoteker Heridiar Febrianto SFAM MFAM dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang uji bioekuivalensi rosuvastatin. Berikut adalah anggota kelompok kami dan pokok bahasan yang akan dibahas yaitu rosuvastatin, formulasi paten, proses pembuatan, analisis grafik, rekomendasi bioekuivalensi, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebenarnya rosuvastatin ini adalah obat statin yang digunakan sebagai agen penurun lipid. Kemudian untuk indikasi dari rosuvastatin yang disetujui oleh FDA antara lain yaitu hiperkolesterolemia, hiperlipidemia, dislipidemia campuran, disbetalipoproteinemia primer, hipertrigliseridemia, dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Biasanya rosuvastatin ini dalam bentuk tablet atau kaplet, tablet dan kaplet. Dosis yang biasanya tersedia di pasaran itu 5 mg, 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Kemudian rosuvastatin ini secara farmakokinetika itu tidak dimetabolisme secara ekstensif, kemudian memiliki waktu paruh 19 jam dengan bioavailabilitas 20%, ikatan proteinnya 88%, kemudian dia hidrofilik dan dia diekspresikan melalui feses sebanyak 90%, kemudian 10% sisanya itu diekspresikan melalui urin. Rosuvastatin ini termasuk dalam BCS kelas 2 dan dia sering diformulasikan dalam bentuk garam atau dalam sebagai rosuvastatin kalsium. Rosuvastatin ini perlu dilakukan uji BE karena eh, sebenarnya rentang terapeutiknya tidak terlalu sempit, tetapi variasi exposure atau paparannya itu dapat mempengaruhi efektivitas penurunan low density lipoprotein atau LDL.
Baik, selanjutnya rosuvastatin ini itu eh, yang Crestor tablet untuk pemberian oral itu biasanya itu mengandung 5, 10, 20 sampai 40 miligram bahan aktif. Dengan per tabletnya itu mengandung excipient seperti microcrystalline cellulose, laktos monohidrat, ribasit kalsium fosfat, prospovidon, Mg stearat, hippromelose, triacetin, titanium dioxide, yellow ferric oxide, dan red ferric oxide. Kemudian berikut tabel komposisi tablet rosuvastatin. Ini diambil dari US National Library of Medicine, Crestor, atau rosuvastatin kalsium, halaman 12, sebagai berikut yang tertera dalam PPT. Berikut formulasi dari rosuvastatin 5 mg. Ini tabelnya. Berikut formulasi rosuvastatin 10 gram. Berikut juga tabelnya. Berikut rosuvastatin yang 20 mg. Berikut tabel dari formulasinya. Berikut rosuvastatin yang 40 mg. Kemudian berikut tabel formulasi eksipennya. Untuk yang selanjutnya yaitu proses pembuatan rosuvastatin. Yang pertama, ditimbang rosuvastatin kalsium lalu dicampur dengan tribasi kalsium fosfat selama 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan penambahan laktos monohidrat dan sisa MCC dan tribasi kalsium fosfat, kemudian dilanjutkan proses blending hingga homogen, kemudian dimasukkan cross carmelosodium lalu dicampur hingga homogen, kemudian ditambahkan magnesium stearat terakhir, kemudian blend singkat selama 2-5 menit agar tidak terjadi overlubrikan, kemudian dilakukan pengempaan tablet dan dilanjutkan proses coating. Berikut merupakan proses coating. Untuk pembuatan coatingnya dilarutkan hipomelos dalam air, kemudian ditambahkan triacetin sebagai plasticizer, kemudian ditambahkan titanium dioxide dan warna yellow ferric oxide dan red ferric oxide, kemudian diaduk hingga terbentuk suspensi coating yang homogen. Kemudian masukkan tablet inti ke film coater, pen coating, dan diset suhu inlet kurang lebih 60 derajat Celcius dan suhu bednya kurang lebih 45-50 derajat Celcius. Kemudian disemprotkan larutan coating menggunakan spray gun hingga mencapai berat penambahan kurang lebih 2-3%. Kemudian tablet dikeringkan hingga permukaan tablet halus dan stabil. Kemudian dilanjutkan uji pemeriksaan kualitas tablet. Selanjutnya adalah analisis grafik UDT. Berdasarkan ketentuan FDA, itu ada beberapa kriteria untuk grafik yang baik, yaitu kurva meningkat secara teratur tanpa fluktuasi yang tidak logis, lalu titik sampling antara produk uji dan referensi itu harus sama. Yang ketiga, hanya satu titik yang diperbolehkan setelah pelepasan melewati 85%, lalu memiliki titik waktu yang cukup, 3-4 titik, kemudian variasi antar unit rendah, CV kurang dari sama dengan 20% pada waktu awal dan kurang dari sama dengan 10% pada waktu berikutnya. Lalu untuk kriteria kesetaraan kurva itu untuk F1 nilainya 0 sampai 15 yang menandakan bahwa perbedaan kecil antar kurva. Lalu untuk F2 nilainya 50 hingga 100 untuk menandakan bahwa profil dianggap similar. Berikut untuk analisis grafik UDT pada pH 1,2 dapat dilihat pada grafik untuk pelepasan obat ini sangat cepat ke 10, persentasenya itu sudah lebih dari 80% dan untuk pembandingnya itu 74%. Grafiknya agak naik tapi kemudian agak turun pada awal sekitar 15 hingga 30 menit tapi akan stabil kembali. Lalu untuk grafik restornya pada menit ke-10 itu persentase disolusinya 74%.
Namun ketika pada menit ke-15 itu terjadi peningkatan hingga 86%. Untuk nilai F1 itu bernilai 3,21 yang menunjukkan perbedaan kecil yaitu kurang dari 15. Untuk F2-nya 73,78 yang menandakan masih masuk rentang 50 hingga 100 sehingga profilnya serupa. Untuk produk uji dan pembanding ini memenuhi kriteria kesetaraan profil disolusi pada pH 1,2 sehingga pelepasan obat stabil pada kondisi lambung. Untuk analisis grafik UDT pH 4,5 ini, pelepasan obat rosuvastatin lebih dari 85% pada menit ke-10 dan 90% untuk restornya. Untuk grafik rosuvastatin ini peningkatan pada setiap menitnya dan stabil pada menit ke-20 hingga 60. Untuk grafik restore ini menunjukkan peningkatan pada setiap menitnya. Secara keseluruhan, produknya hampir identik dari awal hingga akhir. Untuk parameter F1 bernilai 2,13 yang menunjukkan perbedaan kecil, kurang dari 15. Untuk parameter F2 ini masuk rentang yaitu bernilai 78,85 sehingga profilnya serupa. Untuk analisis grafik pada pH 6,8 ini, grafik restore mencapai disolusi 107%. Sedangkan untuk rosuvastatin itu lebih rendah, hanya mencapai eh, lebih dari 97%. Jadi perbedaannya ini mulai terlihat jelas pada menit ke-10 hingga 60. Untuk pola pelepasan rosuvastatin itu lebih lambat daripada Crestor. Nilai F1-nya sendiri yaitu menunjukkan 11,52. Perbedaannya cukup besar. Dan untuk parameter F2-nya ini menunjukkan nilai 47,89 yang tidak masuk rentang 50 hingga 100 sehingga profilnya tidak serupa. Lalu dari analisis grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa produk uji ini disolusinya setara dengan pembanding di pH 1,2 dan 4,5, namun tidak setara pada pH 6,8, sehingga perlu dilakukan evaluasi formulasi agar pelepasannya pada pH 6,8 ini dapat menyerupai profil pelepasan produk reference. Baik, selanjutnya merupakan rekomendasi improvement dari grafik pada pH 6,8 karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, menurut jurnal yang ditulis oleh Gonzales, meningkatkan kelarutan. Rosuvastatin termasuk golongan BCS kelas 2, yang artinya memiliki kelarutan rendah, permeabilitas tinggi, dan sangat sensitif terhadap pH. Kelarutan rosuvastatin jauh lebih rendah pada pH netral hingga agak basa seperti pH 8 dibandingkan pada pH saat sangat asam seperti lambung. Penggunaan rosuvastatin dalam bentuk amorf dikombinasikan dengan strategi formulasi yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan kelarutan menggunakan rosuvastatin dalam bentuk amorf ditambah bahan alkalinizing tidak larut seperti kalsium karbonat untuk meningkatkan microenvironment pH dapat secara signifikan mempercepat kelarutannya pada pH 6,8. Kombinasi dengan pengencer alur air serta super disintegran seperti crosspovidone membantu tablet cepat hancur dan meningkatkan luas permukaan terlalut. Strategi ini memungkinkan pelepasan rosuvastatin lebih cepat dan lengkap sehingga memenuhi persyaratan disolusi pada pH 6,8. Next. Selanjutnya, penggunaan surfaktan atau solubilizer. Penggunaan surfaktan seperti SLS atau sodium lauryl sulfat dalam bentuk misal pada sistem solid dispersion, peningkatan disolusi dapat dicapai jika surfaktan terdistribusi merata di dalam matriks bersama polosamer, sehingga mampu memperbaiki wettability, mencegah penggumpalan, serta memperkecil ukuran partikel obat yang terlepas. Karena itu, penambahan surfaktan dengan konsentrasi yang cukup untuk membentuk misal penggunaan teknik antisolvent untuk menginkorporasikan surfaktan ke dalam solid dispersion, serta pengaturan rasio obat polimer surfaktan yang sesuai, diharapkan dapat memperbaiki profil disolusi rosuvastatin. Dengan pendekatan ini, pelepasan obat pada pH 6,8 berpotensi meningkat hingga memenuhi kriteria kesetaraan disolusi F2 lebih dari 50 dan mencapai pelepasan yang lebih cepat serta lebih lengkap. Next. Selanjutnya, pembentukan kompleks atau lipid-based system
atau self nano-emulsifying drug delivery system. Rosuvastatin dilarutkan dalam campuran minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang akan secara spontan membentuk nanoemulsi saat kontak dengan cairan pencernaan. Dengan berada dalam tetesan minyak berukuran nano, obat tetap terlarut sehingga tidak lagi bergantung pada kelarutan air pada pH tinggi. Formulasi SNI-DDS yang dioptimalkan mampu melepaskan lebih dari 99% obat hanya dalam 30 menit. Bahkan pada medium pH netral jauh lebih cepat dan lengkap dibandingkan tablet Crestor yang hanya sekitar 47-50% pada pH 6,8. Selain itu, pustaka yang ditulis oleh Verma R. dan kawan-kawan, pustaka juga menyebutkan pendekatan lain seperti pembentukan kompleks inklusi dengan siklodextrin atau beta-siklodextrin sebagai alternatif yang efektif untuk meningkatkan kelarutan rosuvastatin pada pH usus. Selanjutnya adalah rekomendasi improvement lainnya, yaitu pemberian wetting agent, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Bud et al. Pada tahun 2019, dinyatakan bahwa rosuvastatin dapat larut jauh lebih cepat apabila tablet diformulasi dengan wetting agent, di mana wetting agent ini merupakan bahan yang membantu tablet cepat terbasahi oleh media disolusi. Pada penelitian ini menggunakan Soluplus, di mana Soluplus merupakan graf copolymer yang tersusun dari polivinyl caprolactam, polivinyl asetat polyethylene glikol yang dirancang khusus untuk membentuk solid solution serta meningkatkan kelarutan obat yang sukar larut, di mana penambahan Soluplus membuat permukaan tablet lebih mudah dibasahi sehingga medium disolusi lebih cepat meresap. Kemudian kemampuan pembentukan misalnya membantu melarutkan rosuvastatin secara lebih efisien. Penelitian mereka menunjukkan bahwa formulasi yang mengandung Soluplus mampu melepaskan hampir 98% rosuvastatin dalam 60 menit, jauh lebih tinggi dibanding formulasi tanpa wetting agent. Pada penelitian ini menggunakan 3% Soluplus pada formulasi. Next. Selanjutnya ada reduksi ukuran atau nanopartikel. Berdasarkan hasil penelitian Metwali et al. Pada tahun 2024, formulasi rosuvastatin yang direduksi ukurannya menjadi nanopartikel terbukti memberikan peningkatan yang sangat signifikan dalam performa biofarmaseutiknya. Nanopartikel yang dihasilkan menunjukkan ukuran partikel sekitar 968-999 nanometer dengan morfologi yang seragam yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan luas permukaan dan percepatan laju disolusi. Pada studi ini melaporkan nanopartikel rosuvastatin menunjukkan pelepasan obat yang jauh lebih tinggi, di mana lebih dari 90% dalam 24 jam, serta peningkatan Cmax dan AUC hingga 3 kali lipat dibanding bentuk suspensinya. Temuan tersebut menegaskan bahwa reduksi ukuran partikel merupakan pendekatan yang efektif untuk mengoptimalkan proses disolusi dan meningkatkan ketersediaan obat, terutama pada obat BCS kelas 2, seperti rosuvastatin yang penyerapan sistemiknya sangat dipengaruhi oleh laju disolusi. Next. Oke, yang terakhir ada pembentukan kokristal, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Venkata Devtivamuri dan Srinivas Langkalapalli pada tahun 2021, peningkatan performa di solusi rosuvastatin dapat dicapai melalui pembentukan kokristal rosuvastatin L-asparagin, yaitu bentuk padat baru yang mampu meningkatkan sifat kelarutan tanpa mengubah struktur kimia obat. Kokristal ini terbukti memiliki kelarutan sekitar 2 kali lebih tinggi pada berbagai pH saluran cerna dan menunjukkan profil disolusi yang jauh lebih cepat. Dengan pelepasan obat mencapai lebih dari 90% dalam 120 menit dibandingkan hanya sekitar 40% pada rosuvastatin murni. Peningkatan ini disebabkan oleh terbentuknya struktur kristal baru melalui interaksi molekuler kuat antara rosuvastatin dan L-asparagin yang menurunkan energi gizi serta mempermudah disintegrasi partikel ketika bersentuhan dengan media. Selain itu, sifat alir dan kompresibilitas kokristal meningkat secara signifikan sehingga memudahkan proses pembuatan tablet. Next.
Kesimpulannya, rosuvastatin ini yang merupakan obat penurun lipid yang tergolong BCS kelas 2 itu sering diformulasikan sebagai bentuk kalsium dengan dosis 5 mg, 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Berdasarkan grafik uji disolusi terbanding tadi, pada pH 1,2 dan 4,5 memenuhi kriteria kesetaraan profil disolusi, sedangkan pada pH 6,8 di mana pH itu biasa di kondisi usus, itu tidak memenuhi kriteria kesetaraan profil disolusi. Jadi, perlu dilakukan evaluasi agar meningkatkan kesetaraan profil disolusi. Nah, hal yang dapat dilakukan agar sampel ini mengetahui profil disolusi, yang pertama yaitu meningkatkan pelarutan dengan pembentukan amorf, kemudian yang kedua penggunaan surfaktan atau solubilizer, yang ketiga pembentukan SNADDS, keempat pemberian leading agent, yang kelima reduksi ukuran dengan membentuk nanopartikel, kemudian yang terakhir pembentukan kokristal. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman, jika ada pertanyaan bisa mengangkat tangan. Silakan untuk Wahyuni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Wahyuni dengan NIM 23048 izin bertanya. Nah, tujuan formulasi generik itu kan meniru si produk inovator, yang mana di sini produk inovatornya itu Crestor, yang merupakan tablet salut konvensional, tablet salut selaput konvensional. Nah, mengapa em, kelompok 6 ini menyarankan mengubah bentuk sediaan menjadi snitch atau nanopartikel yang jauh lebih mahal dan kompleks? Nah, bukankah seharusnya produk produk generik ini meniru ke produk inovator yang mana bentuk sediaannya itu tablet salut selaput konvensional? Nah, mengapa tetap direkomendasikan perubahan bentuk sediaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk Umi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Umi Saada Zagira Fitrianta dengan NIM 23001. Izin bertanya, pada PPT dijelaskan untuk rekomendasi itu rekomendasi uji pengumuman uji formulasi itu ada rekomendasi kokristal dengan L-asparagin. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap karakter mekanik tablet seperti kompresibilitas, kekerasan, lalu friability. Apakah ada resiko perubahan sifat selama penyimpanan? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Alia dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Alia Endrolia dengan NIM 23131. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan pada hasil UDT itu formulasi rosuvastatinnya itu memenuhi kesetaraan disolusi di pH 1,2 sama 4,5-nya, tapi gagal di pH 6,8-nya. Nah, menurut kelompok 6, faktor apa yang paling berkontribusi terhadap kegagalan ini? Apa mungkin dari sifat kelas BCS-nya atau perbedaan ekstipien atau mungkin proses manufakturnya? Dan bagaimana kegagalan ini tuh pada pH 6 ini berpengaruh pada kemungkinan lolosnya uji bioekivalensi in vivo-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab untuk
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Wahyu. Tadi pertanyaannya itu em, tujuan formulasi generik itu meniru produk inovator. Lalu kenapa direkomendasikan SNI DDS? Jadi saya izin menjawab. Sebenarnya betul untuk tujuan formulasi generik itu memang meniru produk inovator, bukan membuat bentuk sediaan baru SNI DDS tadi. Karena itu solusi utama sebenarnya itu tetap fokus pada optimasi dari eksipien tablet. Misalnya pemilihan disintegran dan lain-lainnya. Nah, dari kelompok kami merekomendasikan SNIDDS itu bukan berarti kami mengusulkan mengganti bentuk sediaan generik. Jadi rekomendasi tadi itu sebagai bentuk alternatif yang tentunya berbasis literatur yang sudah kami cantumkan untuk meningkatkan kelarutan rosuvastatin sehingga dapat dicapai pendekatan dari berbagai level rekomendasi yang kami sampaikan. Sebenarnya rekomendasinya itu kan ada banyak. Mungkin mulai dari yang paling awal itu ada solusi yang sesuai dengan generiknya seperti optimasi dari eksipien tablet. Lalu mungkin selanjutnya bisa dari pembentukan amorf atau wetting agent yang dipakai. Lalu untuk yang terakhir, solusi yang terakhir adalah solusi yang lebih kompleks. Itu bisa membuat sediaan tersebut itu menjadi SNI DDS. Jadi tujuan kami itu bukan mengubah sediaan, tetapi menjelaskan kalau profil disolusi yang pada pH 6,8 ini dapat diatasi pakai banyak strategi pendekatan. Dan tentunya itu yang paling tepat pilihannya adalah optimasi eksipien dari tablet tersebut. Nah, teknologi seperti SNIDDS tadi itu hanya kami jelaskan sebagai pandangan ilmiah lain, pandangan ilmiah lain yang kami temukan di referensi. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari penanya? Baik, sudah. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Ada tadi. Itu pada rekomendasi kokristal dengan L-asparagin, itu bagaimana dampaknya terhadap karakter mekanik tablet, seperti kompresibilitas, kekerasan, dan reliability atau keamanan. Kemudian apakah ada resiko perubahan sifat saat penyimpanan? Jadi kokristal sama L-asparagin ini itu dapat mengubah kompleksitas, kekerasan, dan reliability tergantung dari mana struktur kristal baru itu mempengaruhi deformasi. Bisa plastis atau rapuh, terus dia bisa merubah ukuran dan bentuk partikelnya. Bagaimana bisa? Jadi kokristal itu nanti bisa membentuk jaringan ikatan hidrogen baru antara aktif pharmaceutical ingredients dan alas paragennya, dan itu bisa mengubah kekuatan antipartikel dan deformasi selama konversi. Uh, Jika kristal yang dihasilkan itu lebih plastis, itu partikel bisa beradaptasi gitu dan saat tekanan. Jadi kekerasannya itu bisa meningkat dan kerapuhannya itu bisa menurun. Tapi jika kristalnya itu lebih rapuh, uh, jadi bakal dominan untuk retakan dan fragmentasinya. Dia tuh bisa memperbaiki packing, tapi dia bisa meningkatkan resiko cappingnya. Kemudian perubahan bentuknya itu juga bisa menyebabkan aliran alirnya itu buruk. Terus dia bakal bermasalah di berat tablet dan kekuatannya. Terus kemudian untuk perubahan densitas partikel juga bisa mempengaruhi volume kompak dan porositas tablet, dan dia bisa berdampak sama kekerasan sama disintegrasinya juga. Kemudian untuk resikonya itu L-asparagin itu bisa jadi hygroskopis atau bentuk hidrat. Jadi tabletnya itu bisa melunak, terus kekerasannya bisa menurun dan reliability-nya itu bisa meningkat. Disolusinya juga nanti bakal bisa berubah. Terus kolesterol juga bisa berubah fase atau mengalami degradasi, dan dia bisa mengaruhi kekerasan dan kerapuhannya, dan mengaruhi juga di bioavailabilitasnya juga nantinya. Kemudian pada kondisi yang lembab itu si partikelnya bisa menempel,
Terus jadi dia bisa mengubah desentralisasi dan maju pelarangannya. Jadi biar mengatasi resiko itu dipilih resipien yang inert terhadap kolesterolnya itu sebaiknya dihindari resipien yang menyediakan air berlebih atau bersifat reaktif. Terus pas penyimpanannya itu juga bisa dikontrol untuk kelembabannya. Terus untuk proses kompresinya juga bisa kompresinya itu bisa juga dioptimasi biar tidak terjadi capping. Seperti itu apakah dari pertanyaannya apa ada feedback? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Alia. Untuk pertanyaannya tadi, mengapa formulasi rosuvastatin itu memenuhi kesetaraan disolusi pada pH 1,2 dan 4,5, tapi gagal pada pH 6,8. Nah, mungkin faktor yang paling mendasar atau yang paling berpengaruh itu adalah sifat bahan aktifnya sendiri atau active pharmaceutical ingredients-nya, di mana seperti yang dijelaskan tadi, kalau rosuvastatin itu dia masuk dalam kategori BCS kelas 2. Nah, seperti yang kita pahami, kalau BCS kelas 2 itu dia punya kelarutan yang rendah, tapi permeabilitasnya itu tinggi, yang mana berarti proses disolusi itu menjadi penentu utama apakah obatnya itu bisa terserap optimal atau tidak. Nah, kelarutan yang rendah ini itu akan semakin bermasalah ketika kondisi pH-nya itu berubah. Hal inilah yang membuat kenapa di pH 1,2 dan 4,5 formulasinya itu masih bisa setara dengan produk referen karena pada kondisi asam rosuvastatin itu lebih mudah larut sehingga kalau ada perbedaan kecil di eksipien atau di prosesnya itu tidak terlalu mempengaruhi hasil. Tapi pada pH 6,8 yang dia itu eh, yang pH 6,8 itu kan kayak menunjukkan pH-nya kondisi usus, tempat utama absorpsi. Jadi kelarutan dari rosuvastatin itu bisa turun drastis. Nah, karena kelarutannya itu eh, kelarutan intrinsiknya itu sangat rendah pada pH netral, jadi produk ujinya itu nggak mampu mempertahankan pelepasan obat yang setara dengan referensinya. Jadi hal inilah yang membuat kenapa sifat BCS kelas 2 dari rosuvastatin itu yang menjadi faktor yang paling dominan dalam kegagalan pH 6,8 tadi. Kemudian faktor keduanya itu ada perbedaan eksipien, di mana eksipien seperti surfaktan atau wetting agent itu sangat berperan dalam membantu pembasahan dan disolusi obat pada pH tinggi. Jadi ketika eksipien tersebut itu tidak cukup efektif, pelepasan obat di pH 6,8 itu juga semakin menurun. Kemudian faktor yang ketiga itu ada di proses manufakturnya. Misalnya kemungkinan dari over lubrikan, magnesium stearat atau distribusi eksipien yang kurang merata juga berpengaruh. Tapi berdasarkan data yang kami tampilkan atau yang kami presentasikan tadi, pengaruh faktor proses itu lebih bersifat faktor sampingan bukan faktor penyebab utama. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kegagalan pada pH 6,8 ini mempengaruhi peluang lolos uji bioequivalensi in vivo, karena rosuvastatin itu kan BCS kelas 2 ya. Maka laju disolusinya itu nanti juga bisa menentukan sangat menentukan bagaimana Cmax dan AUC-nya. Nah, jika pada pH usus saja pelepasannya itu sudah berbeda signifikan, maka kemungkinan besar profil absorpsinya itu juga tidak akan sama dengan produk referensi. Nah, maka dari itu peluang untuk langsung lolos bioequivalensi itu menjadi rendah kecuali formulasinya itu diperbaiki terlebih dahulu. Misalnya tadi seperti yang kami rekomendasikan saat presentasi tadi itu dengan menambahkan surfaktan, membentuk fase amorf, melakukan reduksi ukuran partikel, atau menggunakan sistem lipid seperti SNEDDS. Nah, kemudian secara keseluruhan ya kegagalan di pH 6,8 tadi itu berarti disebabkan oleh faktor sifat dari rosuvastatin itu sendiri di BCS kelas 2 dan untuk solusinya tadi itu
dari prosesnya, dari proses penambahan eksipiennya, dan juga untuk proses di manufakturnya, seperti itu. Apakah dari penanya ada feedback? Udah cukup menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, karena seluruh pertanyaan telah terjawab, apakah dari Bapak Heri ada masukan? Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk tim Rosufastatin. Mungkin dari saya ini ya ada hal yang kurang. Jadi kan judulnya ini rekomendasi uji BE. Mana rekomendasi uji BE-nya? Belum ada ya rekomendasi uji BE-nya ya. Gimana tim Rosufastatin? Memang belum masukin ya rekomendasi uji BE-nya. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bapak? Oke, jadi masih belum ada rekomendasi uji BE-nya ya, kayak desainnya mau seperti apa, terus jumlah subjeknya berapa, terus analisisnya bagaimana, teknik pengambilan sampling untuk mendapatkan demaksnya berapa gitu ya. Nah, kemudian em, di sini kan kalian mencantumkan formula dari kompetitor. Nah, tapi kalian tidak menambahkan, maksudnya kalian tidak memasukkan eh, formula kalian sendiri ya. Kayak formula kalian tuh maunya seperti apa, terus jumlahnya berapa. Nah, ini mungkin perlu jadi perhatian ya, teman-teman. Karena di sini kita obatnya itu kan rosuvastatin kalsium. Nah, itu perlu ada konversi berat molekul per berat molekul untuk rosuvastatinnya. Jadi kita perlu tahu ya, zat yang menimbulkan efek farmakologis itu apa? Apakah rosuvastatin ataukah rosuvastatin kalsium? Nah, kalau misalnya kita menggunakan rosuvastatin kalsium, itu setara dengan berapa miligram terhadap rosuvastatinnya aja, base-nya. Nah, itu perlu ada penambahan di formula. Kalau enggak, nanti kadarnya bisa lebih kecil. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau misalnya mau formulasi itu, perlu ada konversi dosis dari bentuk garamnya. Nah, kemudian, eh, benar ya, kalau kita membuat obat generik itu memang sangat strict atau sangat terbatas bidang inovasinya, beda dengan kita membuat produk baru ya. Bidang inovasinya itu tinggi, kita bisa ngapain aja. Tapi kalau kita buat obat generik itu bidang inovasinya sangat terbatas karena ada komparator yang harus ditiru, harus disama persiskan. Jadi ya eh, perubahannya itu ya di sekitar situ-situ aja, paling terkait excipient-nya bagaimana, ditingkatkan, dilebihkan, atau ditambah. Eh, atau kalau misalnya kalian sudah mentok nggak bisa di SCPN, kalian baru merubah API. Nah, dari API itu eh, kebanyakan kalau di Indonesia tuh langsung request sih. Misalnya ingin mendapatkan API yang partikelnya lebih kecil, yang langsung request belinya langsung ke partikel yang lebih kecil gitu. Tapi kalau dulu waktu saya di Korea tuh eh, mereka kan mengembangkan obat baru.
Nah, kalau mengembangkan obat baru berarti bahan-bahannya itu belum tersedia di pasaran. Jadi untuk API-nya itu benar-benar mensintesis sendiri. Kayak dulu kan saya mengembangkan obat lepas lambat. Nah, lepas lambat tuh dibuat dengan sistem mikro suspensi. Nah, kalau untuk membuat mikrosuspensi berarti kan API-nya yang awalnya larut dibuat menjadi tidak larut. Nah, di sana dirubah garamnya dari misalnya dari HCl menjadi garam enoat gitu misalnya ya. Nah, itu sintesis sendiri. Karena memang di pasaran nggak tersedia. Tapi kalau misalnya selama di pasaran tersedia, ya langsung beli aja gitu biar simpan. Nah, kemudian untuk memberikan rekomendasi ya. Jadi kalau misalnya di tempat kerja gitu ya, kalau misalnya memberikan rekomendasi, diusahakan yang benar-benar bisa diimplementasikan gitu. Jadi nggak sekedar teori. Bahkan ada misalnya ya kalau di tempat kerja itu ada kayak lomba inovasi gitu. Misalnya eh, dari tim pusat tuh mengadakan lomba inovasi. Nah, umumnya itu yang kena itu yang menang itu inovasinya itu sudah dijalankan gitu. Misalnya kalian sudah menerapkan inovasinya eh, sebenarnya simpel sih kalau di bagian industri itu beda dengan R&D. Kalau R&D kan kayak kayak inovasi yang pernah dapat ya di bagian industri itu merubah merubah komposisi magnesium stearat misalnya dari tinggi menjadi lebih rendah, misalnya dari 3% menjadi eh salah, misalnya dari rendah ke tinggi, misalnya dari 1% menjadi 2% gitu, supaya meningkatkan aliran. Sesimpel itu gitu kalau di bidang industri. Karena kalau di bagian produksi itu semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan buku gitu. Jadi kalau merubah sedikit pun itu sangat dilarang mungkin ya. Jadi kalau ada inovasi mengubah kecil sekalipun itu sudah merupakan inovasi yang sangat besar gitu. Beda dengan R&D. Kalau R&D kerjanya setiap hari ya membuat inovasi gitu. Kayak kayak merubah merubah komposisi bahan kayak MG itu merupakan sesuatu yang simpel dan umum dikerjakan setiap hari gitu. Jadi kayak gak kepikiran tuh bagian R&D kalau kayak gitu tuh bisa dijadikan inovasi. Nah, tapi intinya itu sudah dilakukan baru diusulkan kepada eh, lomba inovasinya dan itu menang. Jadi kalau misalnya untuk mengajukan usulan tuh ya, eh, yang pertama umumnya harus bisa diimplementasikan. Nah, kemudian eh, sebisa mungkin itu sudah dikerjakan dulu gitu. Misalnya di tim kecil. Nah, baru nanti kalau sudah berhasil, baru bisa diangkat ke tim besar. Nah, biasanya juga kalau kalian interview ya sama HC gitu, misalnya kalian sudah pernah melakukan improvement apa di bagian ini gitu. Nah, kalian tuh nanya ya, kalian tuh jawab ya. Nah, jawabannya tuh harus sudah pernah kalian lakukan dan sudah ada dampaknya gitu. Jadi bukan cuma usulan aja gitu, tapi yang sudah pernah dilakukan. Mungkin itu ya dari saya. Hmm. Oh ya, kalau yang UDT 6,8 ini sangat krusial ya, karena kan T-max-nya itu di 3 jam. Jadi absorpsinya itu kemungkinan besar di 6,8. Jadi untuk sebelum maju untuk uji BE perlu dilakukan perbaikan di pH 6,8. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, mungkin kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis ya, mungkin kita cukupkan diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk ujian dari saya, ya, Kamila, kenapa? Bapak izin bertanya, untuk apa perlu ada notulensi atau revisi PowerPoint nggih? Ya, nggak usah. Notulensi sama revisinya nggak usah. Cuman saya lihat tadi ada yang belum ngumpulin ya 2 kelompok di Google Drive-nya. Kemudian nanti untuk kelompok yang belum maju, tolong minta pertanyaan ke teman-temannya dan dijawab, ditaruh di slide terakhir ya.
Untuk kelompok yang belum maju aja, biar biasa saya nilai terkait tanya jawabnya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Untuk ujiannya saya multiple choice ya, menggunakan menggunakan Microsoft Form. Kemungkinan soalnya itu sedikit karena ada 3 dosen ya untuk UASnya, dan satu soalnya itu 1 menit. Jadi kalau misalnya waktunya 30 menit dari saya, ya berarti 30 soal gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan perkuliahan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.